Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and good morning. Saya ucapkan kepada seluruh peserta acara webinar seri 2 SMA Islam Plus Askia Medan. Baik, untuk seri 2 setelah tadi di sesi awal kita sudah berbicara panjang ya, kali lebar juga ya, di sesi pertama tadi dengan Ibu Diana. Kini kita kehadiran kembali ya, ada kehadiran bintang tamu yang luar biasa ya, menginspirasi ya. Saya pikir untuk seluruh guru-guru di sekolah pada khususnya dan ya insya Allah seluruh Indonesia mungkin nanti akan terinspirasi oleh sosok yang hadir di studio kebanggaan kita ini ya. Amin ya. Baik, di sini kita sudah kehadiran salah satu sosok guru ya, tentor yang luar biasa ya, dengan judul yang luar biasa pula kali ini, yaitu dokter mengajar ya. Why not? Luar biasa gitu ya, Mr. Amiril ya. Oke, jadi di sini kita sudah kehadiran Pak Amiril, salah satu dokter ya yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan ini ya, Mr. Amiril ya. Betul kira-kira sekali, ya. Luar biasa ya. Ya. Oke, insya Allah ada jalan ya. Insya Allah ada jalan. We'll find the way ya, Mr. Amiril. Ada jalan. Ya. Yes, sir. Baik, oke. Jadi untuk awal ini saya akan membacakan sedikit profil atau napak tilas ya dari apa yang sudah dialami Mr. Amiril Pahit ya. manis kehidupan. Pahit manis kehidupan ya, asam garam, getar-getirnya, betul, semua ya Mr. Amiril ya. Dari lahir sampai detik ini ya, luar biasa. Dari lahir sampai tua, Sir. Oh, iya. Benar. Oke. Baik, saya akan coba membacakan sedikit profil singkat ya dari bintang tamu kita atau narasumber kita hari ini ya. Kita akan bacakan. Mungkin sebelum kita membacakannya di sini, Mr. Amiril, bagaimana sih sebenarnya ya proses yang dilalui sampai bisa ya seluar biasa ini gitu ya, mengabdikan diri di dunia pendidikan ya. Dari tahun berapa ya kira-kira mulai karir ini, Mr. Amiril? Alhamdulillah udah mulai dari semenjak awal masuk kuliah, Sir. Awal masuk 2004. 2004 udah ya. Tua, nggak pakai bangkas ya. Jadi nggak tua bangkai ya. Tua-tua makin jadi ya. Tua-tua keladi. Tua-tua keladi, benar, Mr. Amiril ya. Okay. Jadi, Sir, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada SMA Islam Plus Askia yang Mr. telah Amiril menyediakan ruang dan waktu yang begitu berharga bagi saya yang tidak seberapa ini. Terima kasih tiada terkira sekali lagi. Mudah-mudahan kita di sini akan berbagi, bercerita. Mungkin ada yang bisa diambil, ada yang bisa untuk tidak diambil malahan begitu. Terserah bagaimana baiknya aja nanti. Bagaimana kita melihatnya ya, Mr. Amiril ya tentunya ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau boleh curhat sebentar sebelum kita mulai, Sir. Boleh, silakan Mr. Amiril. Saya merasa excited gitu ya. Merasa so bagaimana ya. Kenapa? Karena mengajar itu bagaimana tips and triknya sudah disampaikan narasumber kita yang wow sebelumnya. Yang terdahulu ya, sudah mendahului kita ya. Betul sekali. Maka sudah mendahului kita, Sir. Maka mungkin di waktu atau saat yang berbahagia ini kita nanti akan lebih mungkin boleh kita singgung sedikit masalah seni mengajar, tapi akan lebih fokus kepada dokter mengajar, why not gitu ya, Sir ya. Jadi ini sebenarnya profesi yang sangat langka ya, Mr. Amiril. Sangat langka sekali. Sangat langka ya. Dokter gigi ya, Mr. Amiril ya. Dogi katanya, Sir. Dogi, oh my God. Luar biasa ya. Iya, senang sekali rasanya jumpa dengan Sir Rizky ya. Saya pun sangat senang sekali nih. Saya seperti kenal beberapa puluh tahun yang lalu, merasa akrab gitu. Semacam dejavu saya ini di sini, Mr. Amiril. Makasih banyak, Sir. Jadi luar biasa sekali ya sosok Mr. Amiril ini ya, yang saya lihat ya, aktif di berbagai bidang kehidupan ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu untuk kita berusaha dan berpikir agar lebih baik lagi dan bermanfaat bagi teman-teman dan makhluk-makhluk lainnya. Termasuk makhluk halus. Luar biasa ya. Iya, dan kita lebih bermanfaat bagi mereka. Oke, jadi kalau boleh sedikit kita napak tilas ini ya. Mr. Amiril, baik sebelum kita masuk lagi ke sesi curhatan kita ini, saya akan bacakan dulu nih ya, sebuah profil yang sangat luar biasa ya dari Mr. Amiril. Boleh ya kita lihat ini profilnya. Nah, ini dia.
Oke, jadi ini sebuah apa ya namanya apresiasi yang luar biasa bagi sekolah SMA Islam Plus Askia juga ya, tentunya dapat menghadirkan seorang dokter Masya sebagai salah satu Allah. staf Amin. pengajarnya tentunya ya. Jadi ini dia nama lengkap Dokter Gigi Amiril Mukmin Siregar, Amiril Mukminin, insya Allah. Insya Allah. Oke. Jalan Kenanga Raya Tanjung Sari ya. Wow. Iya, yes. DRG ya, Ordogi ya. Dokter Gigi Amiril ya. Jadi pendidikan ditempuh di SDN 1424 19 Padang Sidimpuan ya. Of course, ini dekat Padang Bolak ya, Mr. Amiril ya. 2 jam lagi 2 jam lagi lah ya. 11-12 lah. Oke, kemudian dari SMP Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Wow. Kemudian ada lagi SMA Nurul, SMA-nya itu dia selesaikan di SMA Nurul Ilmi juga ya, Mr. Iya, Ilmi. betul. Mr. Amiril, not Mr. Ilmi. Mr. Amiril di Nurul Ilmi. Iya, benar-benar. Kemudian S1 dari beliau ini ditempuh di FKG, Universitas Sumatera Utara. Fakultas Kebanyakan Gadis. Oke, kebanyakan gadis ya. Betul, itu plesetan dari mereka. Tapi jangan disambung lagi ya tentang boleh. dokter gigi tadi ya. Mr. Amiril ya. Oke, jadi kemudian ada pendidikan profesi dokter gigi juga ya, sekarang sedang ditempuh ya, Mr. Amiril. Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai, alhamdulillah ya. Jadi sedikit penjelasan mungkin, Sir. Kalau S1 kita itu kan kalau di medis nanti sarjana, misalnya fakultas kedokteran, sarjana kedokteran. Iya. Kalau kedokteran gigi, sarjana kedokteran gigi disingkat dengan SKG. SKG Boleh ya. kita kasih kepanjangannya sarjana keren dan ganteng. Keren dan ganteng ya, luar biasa ya, penuh dengan kepanjangan-kepanjangan ya, singkatan ya. Betul. Kalau dia pendidikan profesi, nanti kita koas. Setelah ya. koas, kita dapat gelar. Setelah ujian kompetensi, alhamdulillah dapat dokternya atau dokter gigi. Ya, insya Allah ya. Next mungkin spesialisnya ya. Amin ya Allah, amin ya. Amin. Kita akan doakan ya sama-sama untuk. Makasih banyak, Sir. Ya, of course. Jadi sekalian bisa buka praktek dong di sekolah kita nanti ya. Wah, kalau difasilitasi, insya Allah kita atur nanti. Insya Allah ada jalan. Baik. Kemudian ini ada pahit manis kehidupannya. Jadi saya kalau melihat kata-kata ini memang ini mencerminkan sosok dari Mr. Amiril itu sendiri ya. Iya, betul. Yang sudah banyak makan asam garam tentunya ya di dunia pendidikan ini ya. Jadi 2004 ya pertama sekali ya. Betul, Sir. Begitu masuk kuliah. Langsung ya? Langsung. Wow. Keterpaksaan yang membawa kenikmatan, Sir. Oh, wow. Luar biasa ya. Jadi memang harus ya pada saat itu ya. Harus. BTBS Bima ya pertama sekali ya. Tapi saya tidak mau menyingkatnya tadi ya. Bima ya. Kemudian ada Medika juga di tahun yang sama. Kemudian Ganesha Operation ya tahun 2005. Jadi ini memang semua bimbel sudah pernah dilahap ya oleh Mr. Amiril ya. Bimbel yang melahap saya. Oh iya. Jadi seperti ini. Luar biasa ya. Orang bilang terjebak, tapi saya tidak bilang saya terjebak di dunia pendidikan karena saya menikmatinya. Tapi terbuai ya Mr. Amiril ya sampai sekarang ya. Luar biasa sekali ya sosok Mr. Amiril ini. Kemudian ada juga dari 2005 sampai 2009 ya bimbel Askia Pusat ya. Alhamdulillah. Until now sampai sekarang juga ya. Until now, tapi kadang datang, kadang pergi, kadang datang dan pergi sesuka hati ya. Wow. Datang tak diundang, tidak diantar. Itu jelangkung ya, Mr. Baik, oke, jadi cukup menarik napak tilasnya ini. Kemudian 2009 sampai 2011 Avicenna Institute ya, ada juga, alhamdulillah ya. Kemudian ada bimbel Askia Pusat Medan, ada bimbel Quantum ya. Ada Quantum. Quantum SS. Quantum SS. Oke, ini bukan salah satu merek alat-alat apa ya? Bukan kompor gas. Oke. Kemudian ada lagi 2018 sampai sekarang ini ada di bimbel Pusat Askia Medan. Balik lagi. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya. Oke, alhamdulillah Mr. Amiril ya. Alhamdulillah Askia masih menerima. Luar biasa ya. Yes, sir, ya. Dan terutama dapat bergabung di sekolah kebanggaan bersama ini Ini yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, banyak hal-hal yang wow ya. Keren gitu ya. Katanya ya. Kekinian ya. Kekinian. Oke, wow. Kemudian sekarang masih aktif mengajar dari 2019, mengajar di SMA Islam Plus Askia Medan. Iya. Dan masih aktif praktek juga ya Mr. Amiril ya?
Betul, Sir. Cuma hanya untuk pandemi kita ya. jadi laki-laki panggilan saja. On calling, Sir. On calling ya. Perfect. Jadi on calling and ongoing ya tentunya. Ongoing dan on calling. Mr. Amir ya. Yes, baik, di sini jadi saya sudah bacakan tadi luar biasanya seorang Mr. Amiril ini ya. Jadi ketika kita mungkin mengambil perkuliahan dulu, kita akan berpikir tentang cita-cita masa depan. Benar, ya. Sir. Benar ya. Tapi dengan membanting setir, saya bisa ucapkan seperti itu gini ya, Mr. Amiril ya. Dengan mengambil dualisme ya. Iya. Oke, dualisme profesi ya. Betul. Oke, jadi bagaimana yang Mr. Amiril rasakan? Awalnya dulu seperti yang saya sampaikan di awal, Sir. Yeah. Saya merasa agak harus terpaksa karena memang dulu sebelum kita kuliah, dulu saya ada ikut bimbel juga, Sir, untuk masuk kuliah kan biasanya sebelum ada bimbelnya ya. Bimbingan setelah tamat SMA ya, Sir, ya. Benar. Dan kebetulan saya siswa Askia juga dulu. Oke. Nah, begitu kami tamat dari SMA, kami diutus untuk bimbel, dibayari oleh SMA. Wow, luar biasa ya. Faktor rezeki tidak bisa kita pisahkan. Kalau rezeki tidak kemana ya. Kami dibayar oleh pihak yayasan untuk mengikuti bimbingan belajar. Setelah itu lulus, pengennya sih sebenarnya, Sir, sebelum di FKG USU masuk di Sekolah Akuntansi Negara. Ya. Tapi Allah tahu. Ya, Allah tahu yang terbaik ya. Yang terbaik dan kita butuhkan. Iya, benar-benar. Jadi itulah, Sir, awalnya seperti yang tadi saya bilang, keterpaksaan yang membawa kenikmatan, akhirnya sampai seperti ini. Oke, terbuai dan larut dalam keadaan ya. Tentunya. Perfect ya. Oke, seperti berbalas pantun kita nih ya jadinya. Ini acara gado-gado. Karena sebelum-sebelumnya tips and trick ya kan. Kalau hari ini kita curhat, bagi-bagi pengalaman. Kok bisa sih Allah baik kali sama kita begitu? Karena acara terhemek-hemek kali ini. Karena tidak ada Sir, tidak ada yang terlambat kalau saya pikir-pikir dalam hidup ini. Hanya saja Allah kasih di waktu dan saat yang memang sudah ditakdirkan. Dan tidak akan ada sesuatu yang terjadi apabila tidak diizinkan oleh Allah, tentunya, betul. Mr. Amiril ya. Iya, betul sekali. Begitu saya dulu tidak lulus di ujian STAN, saya merasa berada di titik paling rendah di fase hidup saya. Titik nadir tentunya ya. Titik nadir, Sir, ya. Titik nadir. Iya, titik paling rendah. Yang saya itu hampir putus asa lah, Sir. Hampir putus asa, tapi saya jumpa sama seorang teman, jumpa dengan guru-guru, dimotivasi, dan alhamdulillah setelah berlanjut nanti boleh kita cerita lebih detail. Boleh silakan, Mr. Amiril nanti ya. Nanti akhirnya alhamdulillah kuliah dengan pelan-pelan juga di FKG USU. Jadi memang betul-betul penuh tantangan ya pada saat itu ya. Alhamdulillah sekali tantangannya mengajarkan kita, Sir. Betul-betul penuh tantangan mengajarkan kita harus ikhlas, sabar, dan penuh kedewasaan. Dan tawakal tentunya ya. Tawakal terakhirnya, Sir. Iya. Wow, luar biasa Mr. Amiril ini ya. Alhamdulillah, Sir. Kemudian pertama-tama ya, sewaktu selesai dari bimbel tersebut, gimana sih step awalnya gitu Mr. Amiril bisa masuk ke dunia pendidikan ini, apalagi menjadi seorang pengajar gitu? Ini pertanyaannya sangat fundamental, faktual, tajam, dan terpercaya saya. Amin. Saya suka dengan pertanyaan ini. Setajam silet ya. Iya, setajam silet ya. Nah, jadi saya sedikit bercerita, Sir, ya. Begitu saya dulu dinyatakan lulus di ujian, waktu itu namanya masih SPMB di tahun 2004. Iya, ujian tulis untuk masuk itu, kalau sekarang kan UTBK namanya, Sir, ya, bagi anak-anak kita. Tapi kalau yang tahun 2004 dia namanya SPMB, sebelumnya UMPTN. Jadi sangat-sangat luar biasa ya pada saat itu ya. Jadi begitu dinyatakan lulus, saya yang ada bukan bahagia, Sir. Tapi sedih gitu. Sedih, bingung. Kenapa? Karena alhamdulillah kebetulan saya berasal dari keluarga yang bukan kurang mampu, Sir, tapi tidak mampu. Bukan kurang mampu, tapi tidak mampu. Jadi kalaupun seandainya saya disekolahkan orang tua secara pribadi, mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin hanya sampai SD saja. Tapi Allah berkata lain, saya ditakdirkan untuk sekolah gratis dari SMP sampai SMA. Wow, bahkan sampai ya Allah kuliah. Maha baik ya. Allah Maha baik. Bahkan sampai kuliah saya disekolahkan bersama yayasan yang sangat baik. Mudah-mudahan amal itu amal jariah bagi mereka.
Amin. Jadi sir, begitu saya dinyatakan lulus, saya sedih dan bingung karena target utama saya adalah lulus di STAN. Iya, gitu. benar. Karena di pikiran kita kalau orang kampung ini sir, begitu lulus STAN, sudah terjamin masa depan dinas, ya. Terjaminlah semuanya. Okay. Namun beda nanti rupanya setelah kita nikmati, jalani dengan yang kita rasakan sekarang. Mungkin ada orang yang lebih cocok di setan, apalagi yang cocok di bidang lain. Gitu ya. Di setan ya. Jadi sir, begitu ini lulus, itu saya tidak mau tahu lagi pengumuman SPMB waktu ada pengumuman kelulusan SPMB waktu itu. Nggak mau tahu lagi. Saya sudah menyiapkan barang-barang seperti di sinetron saya mau merantau ke Batam, ke Jakarta. Namun orang tua tidak membolehkan karena dulu saya agak bandel sedikit waktu sekolah, tapi agak diberi otak sedikit. Ya nggak apa-apa lah ya, Mr. Amiril ya kan. Iya. Jadi alhamdulillah. Begitu lulus, yang memberitahu ke orang tua itu bukan saudara, bukan siapa, tapi tetangga, sir. Oh iya, tetangga yang kebetulan kawan satu angkatan. Iya, kawan satu angkatan dengan saya, sir. Okay. Bahwa saya lulus. Jadi sama-sama lah ya pada saat itu ya, Mr. Amiril dengan dia. Benar. Jadi begitu lulus, ini kita dulu pakai koran pengumumannya, nggak seperti sekarang online ya kan? Jadi koran itu diambil dari mana tuh, Mr. Koran Amiril? itu kalau di kampung diambil dari orang setelah dibayar di tempat penjualan koran. Oh, iya. Maksudnya tidak ada yang langsung gitu ya? Tidak ada yang langsung, sir. Kita dapat korannya dikasih tunjuk. Iya. Ini tante ini Amiril lulus loh. Di mana? Di Fakultas Kedokteran Gigi. Orang tua saya nangis. Saya pikir nangisnya nangis gimana? Rupanya alhamdulillah nangis bahagia dan nangis sedih. Bahagia karena anaknya alhamdulillah bisa lulus di Fakultas Kedokteran Gigi yang notabene-nya biaya kuliahnya lebih mahal daripada kedokteran umum. Tapi sedihnya ini uang mau dicari di mana gitu, sir. Jadi ada kontroversi hati juga ya. Kontroversi hati. Di situ ya. Kesengsaraan jiwa. Wow, begitu, sir. Mencekam waktu itu. Sampai ayah saya, sir. Ini baru saya ceritakan di podcast Askia loh, sir. Okay. Sampai ayah saya itu datang ke saya. Luar biasa. Datang ke saya, sir. Dipeluk sambil nangis. Saya awalnya biasa aja, sir, karena saya dulu anak yang tidak punya perasaan. Oh ya, tapi punya pendirian dong ya? Punya pendirian, sir. Okay. Saya punya pendirian waktu itu mau pergi ke Batam untuk merantau. Wow. Itu karena Batam awal-awal mau sukses. Batam, I'm coming ya, gitu ya ceritanya ya? Iya, jadi sir, orang tua saya ayah, yang kalau kita di orang Batak tuh ayah tuh makhluk yang paling ditakuti, sir. Ya. Iya kan, sir? Benar. Betul. Karena kalau mama kita yang manggil, Amiril, balik, kita pura-pura nggak dengar. Tapi begitu ayah manggil, Amiril, masih nada biasa, seperti kata Bu Mardiana tadi, intonasinya masih datar. Itu di saat itu kita rasanya nggak pengen punya ayah. Jadi anak yatim ya? Iya, jadi saya dipeluk, sir. Terima kasih, Mang, katanya. Oh, di orang Batak itu, sir, kalau udah panggil Mang, itu udah panggilan kesayangan dari... Iya, saya panggil Mang juga loh sama anak saya. Betul. Jadi, terima kasih, Mang. Ayah minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kamu sanggup, ayah yang tidak sanggup. Begitu kata ayah saya, sir. Okay. Jadi setelah beberapa waktu kami sepakat untuk tidak mengambil. Oke. Jadi apa sih kira-kira yang Mr. Amiril rasakan pada saat itu ya ketika ayah mengatakan hal yang seperti itu gitu? Iya, ini cocoknya backsoundnya aku menangis. Seperti yang ada di salah satu stasiun TV ya. Kalau kita boleh flashback lagi ya. Kalau boleh flashback itu, kalau saat itu saya memang jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Teman-teman saya semuanya kuliah. Saya pengen kuliah, tapi orang tua tidak mampu. Mau bagaimana lagi? Waktu itu saya harus ikhlas menghadapi kenyataan hidup, sir. Tapi Allah berkehendak lain, sir. Ya, alhamdulillah. Rupanya setelah beberapa waktu informasi tentang kelulusan saya didata oleh pihak sekolah. Pihak sekolah langsung yang mendatangi ya? Iya. Memang alhamdulillah Yayasan Perguruan Nurul Ilmi itu sangat berjasa bagi bukan hanya saya, banyak alumni-alumni yang sukses sampai untuk sekarang perguruan di Indonesia. Itu, Mr. Amiril, satu kata untuk perguruan itu? Satu kata, apa menggambarkannya ya? Love lah. Love ya, oke. Love, oke. Amazing ya. Love, sir. Love, bukan ya. love. Bukan love. Bukan ya, beda, sir ya. Love ya. Jadi begitu didata, sir.
Saya didatangi oleh pihak sekolah yayasan. Ya. Terus dipanggil bersama orang tua menghadap ke sekolah. Ini ceritanya sudah selesai dari sekolah. Ini tamat. Based on true story ya? True story ya. Ini kalau mau dibuat buku sebenarnya saya nggak sempat dan insya Allah mana tahu menginspirasi bisa juga. Iya, mungkin bisa kita rilis nanti ya. Iya, mudah-mudahan ada waktu. Ya, success story ya gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Jadi begitu saya dipanggil bersama orang tua ke rumah yayasan, di situ ada kepala sekolah, ketua harian yayasan, saya dan orang tua saya. Terus ditanya, Sir, ini anak kenapa tidak jadi berangkat ke Medan untuk daftar di universitas? Padahal waktu pendaftarannya tinggal beberapa hari lagi. Lusa. Beberapa hari. Wow. Lusa ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan NIM saya juga, Sir. Ya. Iya, luar biasa. Betul. Jadi, Sir, begitu saya ditanya beserta orang tua ditanya pihak yayasannya, kami menyampaikan seperti sebagaimana yang sudah kita alami, yang kami alami gitu. Terus saya terkejut mendengar pihak yayasan mengancam. Mengancam seperti apa bentuk ancamannya tuh, Mr. Kalau ini anak tidak berangkat ke Medan untuk daftar ulang, maka kalian harus mengganti biaya hidup dan biaya pendidikan selama di asrama Yayasan Perguruan Nurul Ilmi dari SMP sampai SMA 6 tahun. Bayangkan. Wow. Doa yang mengancam ya, Bu. Jadi memang luar biasa ya. Terus saya berpikir sama ayah, kalau misalnya lah kami mampu mengganti biaya itu, bagusan kami berangkat ke Medan dan daftar ulang begitu. Daripada mengganti ya, Mr. Amiril ya, benar-benar. Jadi kami terdiam saja. Mau diapakan bolehlah, terserah, mau dipenjarakan boleh, mau gimana pun boleh. Tapi alhamdulillah, memang rezeki itu Allah yang ngatur, Sir. Alhamdulillah. Begitu kami diam 2 menit, berapa detik waktu itu, Sir ya? Saya lupa ya. Kira-kira berapa menit sekian detik gitu ya? Kayaknya nggak penting kali. Oh, iya. Benar-benar ya. Jadi terdiam iya, ya. Betul. Tapi bukan bertafakur ya, Mr. Amiril ya? Iya, bukan. Jadi begitu kami terdiam, tiba-tiba pihak yayasan ngambil amplop, diletakkan di meja di hadapan saya, bukan di hadapan orang tua saya, di hadapan saya. Apa kata pihak yayasan? Ketua harian yayasannya Bapak Dr. Bajora M. Siregar, spesialis bedah. Wow, still remember ya namanya ya? Masih orang yang juga ya? Sangat saya cintai. Karena sangat berjasa sampai saya kuliah dibeasiswain sama beliau. Sekarang masih ada masih ya? Alhamdulillah masih hidup. Semoga sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah umurnya sudah hampir 80-an, 78 kalau tidak salah. Semacam orang tua angkat lah ya bagi Mr. Amiril ya tentunya. Cocoknya begitu, Sir. Ya. Jadi begitu diletakkan di hadapan saya, ya Sir ya. Yeah. Tak ada lagi alasan ekonomi hanya dibuat-buat. Ini rezeki orang yang bersekolah, langsung berangkat dikasih amplop. Yang saya butuhkan waktu itu kiranya cuma 2 juta, Sir, karena 1.925 untuk SPP pertama, 1 juta selama setahun, dan 925.000 dana kelengkapan mahasiswa untuk masuk USU. Itu di luar uang saku ya, Mr. Amiril ya? Iya, Sir. Jadi itu di luar uang saku yang saya butuhkan 2 juta. Alhamdulillah yang diberikan lebih banyak jauh dari itu. Alhamdulillah ya. Rezeki anak soleh ya, Mr. Amiril. Tidak usah kita sebutkan apanya sebenarnya, Pak ya. Karena mungkin kalau disebutkan sekarang tidak seberapa. Karena tahun 2004, Sir, udah berapa belas tahun yang lalu ya. Luar biasa. Jadi saya berangkat bersama beberapa teman. Ada 5 orang kami, Sir. Teman saya yang 5 ini semuanya alumni lulus di Universitas Sumatera Utara. Yang pertama namanya Abdul Aziz Parlindungan, sekarang beliau di Jakarta dan sudah jadi penulis buku. Oh, penulis sudah buku jadi ya? Penulis buku. Udah 2 buku yang diterbitkan oleh beliau. Kemudian ada Ahmad Ansor, kerja di BKD Padang Sidempuan. Kemudian ada nanti Kaharudin di perkebunan di Aceh. Jadi memang betul-betul ingat ya semua ya namanya. Ingat ya. Orang-orang yang saya sayangi, saya ingat semua. Alhamdulillah nanti semuanya insya Allah orang yang dia saya ingat. Alhamdulillah. Iya. Jadi tetap diingat ya, Mr. Betul. Ada lagi namanya satu lagi Abdul Aziz sudah ya, Sir ya. Kaharudin. Kemudian Ahmad Ansor di BKD, saya. Itu kami berempat berangkat dari Sidempuan naik travel taksi L300 kalau saya tahu. Iya. Jadi kami berangkat pakai taksi, boleh sebut
merek taksinya nih, Sir? Boleh, tapi kita nggak endorse ya di sini ya. Jadilah ya. Jadi kami berangkat sampai di Medan kan, Sir. Biasanya kan kalau sudah sampai di Medan, pihak taksinya akan nanya nih mau ngantar ke alamat mana gitu. Benar-benar. Kami diantar keliling-keliling. Pas kami berempat ditanya, itu kalau boleh, sebentar, kalau saya boleh tahu, itu pengalaman pertama ke Medan ya? Atau sudah pernah sebelumnya? Kedua, Sir. Oh, kedua ya. Tapi pertamanya waktu kecil. Kecil ya. Jadi, Sir, begitu ditanya, Bang ini mau diantar kemana? Nggak tahu, Pak. Iya. Bayangkan, Sir, kalau saya yang jadi supirnya, terus Sir mau ngantar kemana nggak tahu, emosi nggak? Ya paling saya turunkan di sembarang tempat aja. Betul, Sir, ya. Jadi karena seperti itu kondisinya itu, saking kami tidak tahunya mau tinggal di mana dan kami berniat untuk tinggal di masjid, jadi James. James ya. Bang James, jaga masjid ya, Sir, ya. Jadi saking tidak tahunya kami bilang tidak tahu, Pak. Jadi bagaimana kalian, kalau kalian aja tidak tahu mau diantar kemana, bohong lagi saya katanya. Jadi setelah kami mikir, kami memutuskan untuk diantar ke salah satu kantor instansi pemerintahan. Bukan pemerintahan, partai politik lah. Tapi tak perlulah saya sebutkan namanya di sini. Karena ini bukan ajang politik-politik. Ya. Jadi alhamdulillah kami di sana ditampung selama seminggu dan kami ditempatkan ke berbagai masjid di daerah Jalan Setiabudi. Berarti di kantong-kantong penampungan itu ya? Di kantong-kantong penampungan. Sampai di masjid itu saya itu dites. Bisa nggak masuk sini untuk numpang? Jadi ada testingnya juga ya? Disuruh ajan, disuruh ngaji, disuruh jadi imam. Wah ini makanan kami, kan kami anak asrama begitu kan. Masuk aja. Tapi rupanya setelah diterima bukan tinggal di ruangan penjaga masjid. Jadi tinggal di mana? Di ruang muazin. Oh. Mikrofon untuk azan ada di atas kepala saya. Saya beralaskan sajadah, bantalnya juga sajadah. Jadi memang sudah luar biasa ya? Iya, kadang lucunya, Sir. Dengan suara azan itu ya, jadi sudah bersinergi dengan suara azan. Betul, Sir. Kadang, kita kan jadi petugas azan juga, gitu. Begitu kita terlambat bangun sedikit dengar azan di masjid, kita itu belum wudhu udah langsung azan. Langsung berdiri, baru bangun, azan dengan suara-suara azan begitu. Nanti tiap jam bisa teringat azan terus dong ya, Mr. Abar ya, karena sudah sering ya. Waktu itu, Sir, ya. Dengan berbagai hal yang kita hadapi, singkat ceritanya kami daftar ke USU, saya daftar ke Fakultas Kedokteran Gigi, dan alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti, Sir. Ya. Dapat lah ya. Slowly but sure ya, Mr. Slowly but sure. Always listening, always understanding. I can see that ya, Mr. Allah itu always listening hambanya dan always understanding. Kita aja nggak tahu tentang diri kita terlalu sendiri. Banyak mengeluh ya, Mr. Amiril ya. Tapi kalau kita lihat dari sosok Mr. Amiril ya, yang di awal tadi ya mengalami kendala yang luar biasa, tapi Allah kasih jalan untuk akhirnya dapat menyelesaikan ya studinya ya sampai program doktor gigi ini ya, luar biasa ya. Kemudian saya ingin bertanya nih, Mr. Amiril ya, bagaimana sih bisa kira-kira terikat dengan proses pengajaran di berbagai macam bimbel ya? Jadi pertanyaannya mantap juga nih, Sir. Jadi untuk kuliah di Fakultas Kedokteran itu atau kedokteran gigi butuh biaya yang sangat besar, ya, Sir, ya. Jadi orang tua karena bukan kurang mampu tapi tidak mampu, dan beasiswa yang saya terima dari yayasan hanya untuk Sir, pendidikan bayar SPP. Sementara di kuliah itu masih butuh biaya praktikum lah, beli alat-alat kedokteran lah, Sir. Ya, ada kan? Banyak ya biaya-biaya lainnya ya. Kebutuhan yang harus saya pikirkan, belum lagi biaya untuk sehari-hari. Maka saya terpaksa nanya sama senior, saya ini mau kerja, Bang. Namanya Bang Syarif waktu itu. Bang Syarif. Bang Syarif Hussein. Alhamdulillah sudah bekerja. Salah satu pengajar kita ya? Itu Syarif Sirait. Bukan Sirait kalau ini. Itu Bapak Sirait, itu ini Bapak Rangkuti kalau ini. Halo Bang Syarif, ada juga dari join ya Bang Syarif. Sehat, Sir. Nah, jadi karena kebutuhan itu segala macam, saya tanya ke beliau apa yang cocok. Kalau memang ada bakat, ya mengajar. Waduh, saya pikir saya tidak ada bakat mengajar karena dulu saya sering leceh guru. Gitu. Iya. Jadi
Jadi setelah terpaksa saya cari pekerjaan. Saya dulu sempat ke salah satu restoran lah. Di berbagai restoran ya. Jadi itu sebagai apa? Mengajar di saya kalau mengajar di restoran bahaya juga ya, Sir ya. Nggak jadi makan orang nanti ya, Sir. Nah, saya tentunya bukan sebagai pemilik lah, Sir. Saya sebagai pelayan lah. Saya tidak malu mengatakannya. Ya mungkin nanti setelah ini boleh lah ya kita ajukan ikatan kerjasama mungkin untuk mengendorse produk-produk yang akan disebutkan sebelum disebutkan ya. Iya, saya minta maaf kepada Askia kalau ada nanti yang tidak sengaja tersebutkan padahal tidak endorse ya. Tapi mau bagaimana lagi karena acaranya terhemek-hemek. Live ya kan? Tersebutkan live pula ya, Sir ya. Nah jadi pelayan di Matahari pun sempat. Tapi itu tadi kendalanya, Sir, karena ada shift kerjanya, ada yang kerja di pagi hari, shift pagi, ada shiftnya sore, kan sampai malam. Wah, kalau begini rusak sama kuliah saya pikir. Terbentur juga ya, Mr. Amel, jadi saya berpikir terus, berpikir, tapi tak bertindak. Sama aja, Sir. Sama aja, terus berpikir ya. Untungnya saya bertindak, Sir. Alhamdulillah, setelah saya konsultasi lagi dengan dosen, saya dianjurkan untuk jadi tentor. Jadi tentor ya. Ngambil kerjaan jadi tentor di salah satu bimbel di Kota Medan. Jadi waktu itu saya mulai adaptasi, sebut saja bimbel B. Oke, namanya B. Bimbel B. Ya. Saya beberapa bulan karena di bimbel itu kita didiklat dan dilatih, setelah itu diberikan jadwal mengajar dan ternyata, Sir, karena cabang bimbelnya banyak, bukan hanya di Kota Medan, tapi di seluruh Sumatera Utara khususnya, kita lagi-lagi disuruh ngajar, dapat jadwal ke Pangururan lah, Samosir sana. Ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke mana-mana, Sir. Jadi, wah kalau begini bisa rusak juga kuliah saya nggak jadi. Karena target utama dan tujuan utama saya ke Medan itu menyelesaikan studi saya tadi. Karena saya merasa seperti punya hutang janji. Hutang ya, Mitra. Bukan, Sir. Jadi saya punya hutang janji karena di awal saya diberikan dana harus saya selesaikan. Ini amanah. Gitu, Sir. Jadi saya pindah lagi dari bimbel B ke bimbel M. Sama juga cabangnya banyak, Sir. Hingga akhirnya saya ke bimbel A. Yang selalu di hati ya? Iya, alhamdulillah selalu di hati. Sebelum ke bimbel A masih ada bimbel G. G ya? G. Iya, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui itu juga cabangnya sangat banyak. Ya. Tadi setelah di bimbel A karena cabangnya mungkin masih tidak sebanyak yang lain dan cocok, jadi saya menseriuskan diri di situ ya, Mas Ramil ya. Ya, Sir. Jadi setelah serius, biasalah, Sir, semua punya resiko ya. Kalau kita mengambil suatu keputusan, kita harus siap menerima resikonya. Jadi kita dapat bantuan dana dari hasil kerja kita di bimbel, tapi kita resikonya mau tidak mau harus mengorbankan kuliah di FKG itu jadi terganggu lah, Sir. Tapi setidaknya bisa kita minimalisir begitu. Tapi tidak secara keseluruhan mengganggu ya, Mr. Meril ya. Ada beberapa mungkin yang terbengkalai. Ada beberapa, Sir. Iya. Jadi singkat cerita, lanjut lagi sampai sekarang. Begitu saya selesai, waduh ini awalnya saya pikir kesengsaraan. Tapi sengsara membawa nikmat tentunya ya. Itu judul film apa itu? Betul. Kesengsaraan membawa nikmat, betul. Sekarang saya berpikir, dan ini sebenarnya banyak siswa-siswa yang bertanya sama saya, Sir. Banyak dari 2005 itu nanya, abang kan kuliah di kedokteran gigi kok jadi tentor. Makin ke belakang sekarang abang kan dokter gigi. Kok bisa jadi tentor? Dokter gila. Kok bisa jadi tenaga pengajar gitu. Saya ini laki-laki bayaran kok. Kalau cocok gajinya dan mereka bisa mengkompensasi, kenapa tidak? Angkat ya kan, Mr. Ameril ya. Jadi alhamdulillah, selain itu yang paling utama, Sir, saya memang memiliki suatu cita-cita, impian lah, Sir, mimpi. Nanti kalau saya sudah punya klinik pribadi, selain bergelut di dunia medis,
saya punya niatan untuk bergelut di dunia pendidikan. Alhamdulillah, jadi ilmu-ilmu yang dapat selama ini baik di dunia mengajar, KBM di kelas, di dunia manajemen di bimbingan belajar akan diterapkan di sana Insya Allah ya akan diterapkan ke depannya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai ya Mr. Amiril ya. Alhamdulillah, Insya Allah lah semoga tercapai. Ya, baik. Jadi Mr. Amiril ini memang sungguh luar biasa ya kalau kita lihat dari awal. Mohon jangan dikurang-kurangi Sir ya. Setelah yang saya sampaikan tadi. Sampai akhir luar biasa, sangat banget amat sekali ya Sir. Saya sampai speechless ya mengucapkan luar biasa ini ya. Kalau melihat napak tilasnya ya. Datang ke Medan pertama sekali, mengingat rekan-rekannya juga ya, yang satu bisa dibilang satu penderitaan ya. Sir, ya. Nah, seperti itu ya Mr. Amiril ya. Kemudian saya ingin bertanya juga nih, kira-kira pernah nggak mengalami kesulitan gitu sebagai tentor untuk mengajar gitu Mr. Amiril? Pasti Sir. For the first time lah, untuk pertama kali. Pasti. Kesulitan mengajar itu banyak Sir. Saya akui banyak. Mungkin kalau teman-teman tentor atau pengajar yang lain pernah melihat saya ngajar, mereka seolah-olah menganggap kok nggak ada kesusahan gitu ya. Tapi padahal yang paling susah dalam mengajar itu saya rasa adalah bagaimana membuat murid jatuh cinta kepada saya. Ya, saya pun melihat Mr. Amiril kalau di kelas itu mengajar seperti air mengalir, air bah gitu ya, mengalir terus ya. Membanjiri siswa-siswa ya. Luar biasa Mr. Amiril. Jadi kesusahan itu yang pertama bagaimana membuat siswa jatuh cinta kepada kita. Apalagi secara fisik apa yang mau diandalkannya kan, Sir? Tapi memang ya itu tadi ya, pesona Mr. Amiril ini memang mungkin jadi salah satu daya tarik juga ya. Iya, jadi kita kalau misalnya insya Allah sudah bisa membuat siswa itu jatuh cinta, baik dalam hal bagaimana mereka memahami pelajaran, bagaimana misalnya, kebetulan saya guru biologi ini kebetulan aja nih, ya, karena itu nggak yang cocok, matematika nggak cocok ya. Jadi bagaimana, kan siswa begini, mereka rata-rata siswa di seluruh Indonesia, bukan cuma siswa, bahkan guru, saya bukan ada maksud apa-apa, menganggap bahwa biologi itu adalah pelajaran hafalan. Oke. Bahkan fungsi silem dan flum yang kita pelajari dari SD, nanti sampai SMA dipelajari. Terus ya, kemudian ditanya lagi ke siswa, pada terus-menerus. Itu bisa terbalik-balik jawabannya. Iya, lupa ya mereka ya. Kenapa? Karena biologi itu dijadikan sebagai pelajaran hafalan. Padahal dia adalah pemahaman. Jadi saya bilang sama siswa, jangan dihafal nak biologi. Kalau kau hafal, keriting mukamu gila atau nanti saya bilang. Nah, jadi kesusahan-kesusahan dalam hal bagaimana membuat siswa ini jatuh cinta. Apalagi kan karakter siswa berbeda-beda ya, Sir ya. Tapi tetap satu jua dong. Nah, tapi pada intinya mereka hanya butuh perhatian. Benar-benar. Apakah dia yang ribut? Apakah dia yang ngantuk? Apakah dia mau bagaimana juga segala keadaan ya Mr. hanya Amiril butuh perhatian menurut saya ya. Jadi salahnya atau masalahnya bukan di siswa, tapi di kita yang akan mentransfer ilmu. Karena salah satu indikator kesuksesan kalau menurut saya ya Sir, dalam mengajar itu bagaimana siswa itu menerima atau nyampe apa yang kita sampaikan. Ya, pola asah dan asuh itu ya. Bagaimana caranya? Saya rasa tips and triknya sudah sudah banyak dibahas. Banyak ya oleh pendahulu-pendahulu kita ya. Jadi itu kesusahannya, Sir. Bagaimana membuat mereka jatuh cinta kepada Karena kita. kalau sudah cinta pasti nyaman dong ya. Kita dibutuhkan, Sir. Ya, of course, Mr. Amiril. Kan? Kalau Sir ya pernah merasai indahnya jatuh cinta. Kalau sudah pernah merasakan pasti Sir butuh ya Sir. Yeah, of course, kalau sudah butuh dicari-cari. Yeah. Saya Sir bahkan mungkin bukan apa ya. Kalau jalan-jalan ke Pajak Usuh. Ya, Pajus ya. Pajus. Itu tiba-tiba saya lagi belanja atau apa gitu jalan-jalan. Bang Amiril, Pak Amiril. Jadi memang apa ya? Semuanya kenal gitu dengan Mr. Amiril. Tapi kasihannya, Sir, saya nggak kenal. Oh iya. Itu kasihannya gitu. Ya. Tapi wajahnya mungkin agak-agak tanda-tanda Soekarno, gitu lah ya. Tanda-tanda Soekarno tahu ya Jadi saya. Memang luar biasa ya. Iya. Ada pencitraan gitu ya. Bukan ya. Apa ya sebenarnya? Apa sih nama cocoknya? Karismatik ya. Apa bisa dibilang seperti itu enggak lebay ya? Enggak, Sir? Kalau nggak lebay kita pakai aja ya. Iya, karismatik lah mungkin. Karismatik. Ya. Jadi itulah dia. Karena itu yang saya lihat dari Mr. Amiril, ada karisma yang terpancar nyata gitu ya. Bermanfaat bagi orang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi di balik proses pengajaran, kemudian di balik suka dan duka yang sudah dialami oleh Mr. Amiril sejauh ini ya, pernah nggak kira-kira
siswa itu sharing atau berbagi pendapat tentang apa yang dia alami kepada Mr. Amiril? Allahu Akbar, ini bukan cuma sering, sangat sering sekali. Sering ya. Sampai siswa itu bukan hanya curhat masalah pelajaran biologi. Mereka curhat bagaimana kondisi mereka di rumah, bagaimana hubungan mereka dengan orang tua. Itu yang saya bilang tadi, siswanya udah jatuh cinta insya Allah gitu. Jadi dia merasa nyaman. Kalau dia sudah nyaman, kita dibutuhkan, insya Allah dia akan cerita. Jadi kedekatan itu menciptakan suatu hubungan yang baik. Akhirnya nanti ketika kita belum pun mengajar, dia baru tahu jadwal kita hari itu akan ngajar, siswanya sudah senang. Oh, langsung standby dia ya. Oh, serius kira yang mau ngajar, udah ganteng, pintar, pronunciation-nya bagus. Ya, Mr. Amiril dong ya, secara nggak langsung nih ya. Jadi misalnya begitu, ya. Jadi kita sering siswa itu curhat. Dan saya kadang sekali-sekali curhat sama mereka. Curhatnya, iya betul, curhat saya. Jadi bagaimana kira-kira responsnya gitu, Mr. Amiril, ketika memberikan tanggapan? Ya. Responnya bermacam-macam ya, ya. Ada dia ya gimana ya, setelah kita berikan nanti kalau laki-laki biasanya dia lebih cepat paham, lebih cepat diajak baik. Kalau perempuan udah paham pura-pura tak paham. Iya, pura-pura dalam perahu ya. Pura-pura dalam perahu, pura-pura belum tahu gitu ya, ya. Padahal paham ya, Mr. Amiril kan. Entah kenapa saya kadang ini mau cerita sedikit, bingung juga di kelas. Kadang saya kan orangnya belak-belakan ya, terbuka ya. Apa sih namanya, extrovert ya? Iya, extrovert, bukan ya. Introvert dong ya. Introvert ya. Jadi saya orangnya kadang ke siswa itu kalau sudah dekat sekali di kelas, maaf ya kan, kita di dunia pendidikan tidak boleh ya mengajar itu berkata kasar. Ini dalam konteks di bimbingan belajar di dunia informal, baik waktu online maupun offline, itu entah kenapa saya tolol-tololi mereka ketawa gitu. Kan nggak sakit hati, loh ini ada apa ya? Tapi ternyata itu tergantung cara kita memasukkan diri ya, ke keadaan yang pas, situasi yang tepat, dan waktu yang cocok, begitu saya. Jadi kalau kita, padahal kadang baru pertemuan pertama, pertemuan kedua, saya bilang sama siswa, alhamdulillah saya senang sekali masuk ke kelas ini. Kenapa? Begitu tadi saya masuk disambut dengan senyuman yang hangat. Terus nanti siswa-siswanya senyum ya. Mulai memberikan respon positif ya. Iya. Benar-benar Mr. Amiril. Jadi Bapak hari ini kalau pertemuan pertama misalnya ya saya, Abang hari ini mau perkenalan selama 1,5 jam ke depan. Loh Pak, nggak belajar katanya. Ya untuk apa belajar? Orang kalian nggak tahu kenapa kalian sekolah. Orang sekolah kalian ikut sekolah. Orang bimbel kalian ikut bimbel. Jadi dia langsung ngikut gitu ya, Mr. Kita bongkar dulu mental blocknya, Sir. Kita bongkar. Kita harus kasih tahu dia kenapa dia sekolah. Apa yang dilakukannya dalam hidupnya dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu apa yang dilakukannya, berarti dia cuma ikut-ikutan. Tidak tahu, bahkan dia mungkin tidak tahu di mana dia berada pada saat itu ya. Orang nanti mandi pagi, dia ikut mandi pagi. Hanya ikut-ikutan saja. Iya, orang dia sarapan, dia ikut sarapan. Di lampu merah orang heboh, dia ikut heboh. Orang ikut ujian, dia ikut ujian. Benar-benar. Hidupnya nggak tahu arahnya kemana. Gitu. Jadi itu saya kasih tahu dulu. Kenapa kamu sekolah? Kenapa kamu harus belajar? Karena saya bilang, jangan-jangan kalau seandainya pemerintah memberikan hak kepada bimbingan belajar untuk mengeluarkan ijazah, ini anak-anak ini semua atau kalian semua akan pindah dari sekolah ke bimbel. Betul Pak, betul Bang katanya. Kenapa saya bilang? Yang pertama, alasannya apa saya bilang? Waktu belajarnya lebih sedikit. Yang kedua apa? Oh, bajunya bebas, rambut tak diperiksa, kuku tidak dicek gitu ya Pak. Free semuanya. Iya benar. Berarti apa? Berarti perlu kita dalami lebih jauh apa sih yang dirasakan oleh siswa kita. Itu tadi saya bilang, buat mereka jatuh cinta sehingga timbul kenyamanan. Iya, bisa kita bongkar blok mentalnya bisa kita bongkar, dan akhirnya nanti mudah-mudahan akan transparan ya. Benar Mr. Amiril. Baik. Jadi tadi ada proses ya di dalam sebuah pengajaran itu ya Mr. Amiril ya, dan dalam lika-liku kehidupan Mr. Amiril ya. Kemudian saya juga ingin bertanya nih, Mr. Amiril ya, sebagai seorang yang ya bisa dibilang hidup di dua alam ya, Mr. Amiril. Hidup di dua alam. Ini ada ambigu nih saya. Kayak apa ya namanya? Alam nyata atau alam gaib gitu ya? Iya, bisa jadi seperti itu, dunia lain. Tepatnya bukan hidup di darat dan di air ya. Amfibi ya, Mr. Aduh. Kalau bicara biologi kan, Mr. Amiril ya. Amfibi ya. Iya, sir ya. Nah, kira-kira senang nggak seperti menjalani kehidupan seperti ini gitu, misalnya senang nggak? Bukan hanya senang kalau sekarang, Sir. Saya sangat bersyukur sekali. Bersyukur ya. Karena Allah itu membuat episode kehidupan saya untuk
tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, betul. Saya diberikan perjuangan yang berat untuk kuliah, untuk menjalani kehidupan di Kota Medan. Bahkan saya dulu pernah privat di salah satu komplek perumahan di daerah Johor, itu angkotnya jangankan malam, sore pun udah susah angkotnya. Cuma satu angkot 25 di Kota Medan ya. Dan itu nggak ada, hujan lebat, saya jalan jam 9 malam. Itu nggak terasa menangis. Perjuangan penuh darah padahal yang diperjuangkan cuma 25.000 begitu ya. Tapi itulah perjuangan. Di balik itu ada ya makna kehidupan yang diambil ya. Allah buat saya tinggal di masjid. Iya, benar. Sampai di masjid Allah pertemukan saya dengan orang-orang baik. Alhamdulillah setelah itu saya dipertemukan dengan orang-orang baik di bimbingan belajar. Sampai sekarang saya dipelihara oleh Allah untuk berteman dengan orang-orang baik di SMA Islam Plus Askia. Ya betul, karena jujur pada waktu saya kuliah dulu, saya ini kalau boleh curhat. Ya boleh, silakan Mr. Amir. Kalau boleh curhat ya. Saya itu dulu pernah dikerjai oleh wanita tunasusila di diskotik. Oke, jadi bagaimana nih bisa dikerjain? Ini menarik ya. Ini sangat menarik ya sebenarnya untuk kita kupas secara tuntas. Iya, jadi karena kita dari kampung ya ya. Kita kan sampai di kuliah itu ya kondisinya seperti yang tadi. Kita harus kerja, harus cocok sama teman, harus gimana biar kita berlangsung hidupnya di Medan. Bukan bercocok tanam ya Mr. Amir ya. Jadi begitu waktu itu selesai praktikum, kami ya mau buang-buang suntuk lah ya. Saya pikir cuma jalan-jalan biasa sama kawan saya 3 orang cewek. Ini semua dari mahasiswa Fakultas Kedokteran ya, mahasiswi ya Mr. Amir. Jadi rupanya saya itu bukan dibawa jalan-jalan ke yang saya bayangkan, tapi dibawa ke diskotik. Suatu tempat yang belum pernah terbayangkan sebelumnya ya. Belum pernah. Di Padang Sidimpuan nggak ada. Oke. Waktu itu, kalau sekarang nggak tahu udah ada ya ya. Jadi begitu sampai di sana saya bingung dengan pakaian dari kampung, kemeja, masukkan baju, celananya sunwash, celana goyang, pakai sepatu kulit. Santuy ya kalau sekarang ya. Dan orang-orang yang pakaiannya tidak santuy di sana nengokin saya, liatin ini mau ngapain, mau ceramah atau apa gitu ya, atau mau nentor, nggak tahu lah kita ya ya. Di dalam itu ya. Jadi begitu saya masuk, rupanya saya dikerja sama teman-teman saya. Dikerjanya itu bercanda maksudnya mungkin. Jadi saya bingung, saya ke bartender mau pesan minum begitu. Saya lihat kok nggak ada minuman yang Aqua begitu. Ya, halalan Toiba ya. Iya, air putih. Maaf ya, saya tersebut pula merek perusahaan orang lain. Oh, iya. Aduh. Ini ada endorse-nya ini ya. Saya nggak sengaja live pula nih, ya. Jadi begitu sampai di bartender, mau minum apa bang? Kata bartendernya. Air putih, kopi ada bang. Ketawa beliaunya, kopi di sini kita nggak ada kopi, belum setenar yang sekarang ya. Kopi kok di diskotik, ya kesana lah di tepi jalan katanya. Jadi apa yang ada bang? Saya bilang, ya nggak ada. Air putih ada bang? Saya ada, dikasihlah sama saya. Gelas kecil segini. Terus diisi. Ya, dengan air putih ya. Saya pikir air putih, ya, saya minum pelan-pelan. Orang kalau minum di diskotik yang seperti itu biasanya langsung diminum seluruhnya. Stop, seperti itu ya. Tapi kalau saya minum sedikit, biar lama habisnya. Biar nggak cepat habisnya. Biar lama saya duduk di sini, saya pikir. Habis itu rupanya lama-lama kok saya pening begitu. Naik ke kepala deh. Naik ke kepala, naik ke kepala, ke ubun-ubun, muter-muter, terjadi respirasi, metabolisme. Untung saya nggak tumbang begitu. Tapi tidak berkamuflase ya. Begitu saya merasa pening, saya duduk. Terus datanglah wanita tunasusila tadi. Duduk di sini saya gemetaran tuh. Pakai baju yang wow. Ya, merah, saya ingat ya. Merah merona. Segini. Jadi diganggu-gangguin. Wah, udah salah pergaulan saya ini. Ini udah salah pergaulan. Terakhir, saya lihat teman saya, mereka ketawa-ketawa. Itu masih dalam keadaan sadar ya pada saat itu ya? Setengah sadar. Tapi baju saya masih pakai baju kemeja dan celana sunwash kok. Belum berganti. Ya, alhamdulillah. Jadi, seperti itu saya merasa dikerjai, Saya larilah cabut dari situ, piginya naik mobil, pulangnya naik beca. Ya, nggak sama ya? Di sana ya, Tidak bersama dengan mereka lagi ya? Iya, jadi semua hal yang saya alami dalam hidup ini bukan hanya seperti yang tadi itu, saya sangat bersyukur sekali. Saya ambil hikmahnya bahwa Allah itu betul-betul ingin saya
tahu apa makna kehidupan yang kita jalani dijalani selama ini begitu, Sir. Tapi ya itu tadi ya, kita masih bersyukur ya Allah masih kasih kita hidup ya, Mr. Amir. Benar, Sir, benar. Okay. Nah, sejauh ini Mr. Amirel ya, yes. Dengan jaringan ya, karena kalau kita berbeda nih ya, berbeda jurusan nih ya, tentu kedokteran itu identik dengan orang-orang hebat gitu ya, koneksi-koneksi yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan kira-kira Mr. Amirel? Ini pertanyaan agak-agak koneksi-koneksi agak-agak ya? Analog ya? Dengan pertanyaan siswa ketika mereka mau kuliah di universitas. Baik. Jadi pertanyaannya begini, Sir. Bang, bagusan mana kuliah di kedokteran atau di hukum? Oke. Di kedokteran atau jadi guru? Ya kan, Sir? Agak-agak analog ya, Sir ya? Jadi ambigu ya, Mr. Amirel. Jadi begini, Sir Rizky, saya bilang semuanya hebat, semuanya keren, semuanya gitu. Iya, karena masing-masing disiplin ilmu itu keren. Nggak bisa kita ambil suatu kesimpulan yang mengatakan bahwa orang-orang kedokteran itu lebih hebat daripada petani. Coba dia disuruh bertani, bisa nggak begitu? Belum tentu ya. Belum tentu, dan kemungkinan besar tak bisa begitu. Jadi guru itu pun hebat dibandingkan dengan dokter dalam hal mengajar dan segala macamnya. Membuat RPP apalagi begitu, Sir. Luar biasa ya, 1000 halaman ya, Mr. Iya, Sir. Jadi itu makanya saya bilang, Sir, kalau menurut saya semuanya hebat. Tergantung kita totalitas nggak di bidang kita. Kalau kita sudah terjun di bidang kita, jangan hanya standar. Tapi sama dengan yang lain, harus betul-betul unggul. Extraordinary ya. Saya waktu jadi tentor, saya berniat. Awalnya dulu saya jadi tentor bahasa Inggris. Dari bahasa Masaris. Kenapa banting setir lagi nih, Mr. Jadi setelah di perjalanan, Sir, saya kan sambil kuliah, Sir. Ya, benar. Di perkuliahan itu kok lebih banyak nyambung ke biologi gitu, Sir. Jadi nyaman dengan biologi betul, ya. Jadi lebih nyaman dengan biologi. Terus selain lebih nyaman dengan biologi, saya lihat tentor biologi itu kebanyakan perempuan. Oke. Iya. Ini nggak ada maksud apa-apa, Sir ya. Maksudnya begini, ini perlu saya luruskan, Sir ya. Tapi kalau menurut saya nih, Mr. Amirel ya, biologi ini merupakan subjek yang memang luar biasa, mudah dipahami gitu ya. Sangat mudah dipahami sekali, amat banget. Karena berhubungan dengan organ-organ tubuh manusia ya. Bahkan bisa membuat kita lebih bersyukur. Ya. Saya kasih contoh satu. Saya sering saya tanya sama siswa, ketika belajar otot itu ada 3 macam. Ada otot polos, smooth muscle, ada skeletal muscle atau otot lurik yang nempel di rangka kita gitu, sama otot jantung. Jadi kalau otot polos ini, Sir, biasanya dia di organ dalam, kecuali jantung. Jantung dia memiliki otot sendiri ya? Sendiri. Terus kalau otot lurik dia nempel di rangka. Nah, saya tanya sama siswa, coba kalian kasih bapak satu contoh, kasih abang satu contoh gitu kalau di bimbel ya. Satu atau nggak usah 2 lah, satu aja organ di tubuh kita yang memiliki 2 jenis otot, saya bilang. Mikir siswanya. Mana ada, Bang? Nggak ada, Bang. Semuanya masing-masing satu jenis. Ada, saya bilang. Dan itu merupakan organ yang sangat vital, sangat wah keren dan unik, saya bilang. Apa organnya? Organnya adalah anus, saya bilang. Pernah nggak kalian berpikir, kalau anus itu semuanya otot polos, saya bilang. Otot polos itu tak bisa kita kontrol kerjanya. Maka kalau di otot polos nggak ada istilah sesak berak gitu. Iya. Betul nggak, Sir? Ya. Dia langsung bekerja dengan sesuai instruksi dia sendiri ya. Iya, dia di luar kesadaran. Kita kan nggak lucu juga, Sir. Begitu kita mau izin ke kamar mandi, tiba-tiba udah ada. Udah ada ini kan. Jadi benar. Tapi kan, Sir, begini pula kan kita bisa menahan. Iya. Kalau kita udah tersesak begitu ya. Artinya kan ototnya sudah atas dasar perintah otak, itu otot lurik, otot rangka. Maka bagian luarnya itu Allah ciptakan dari otot lurik, bagian dalamnya Allah ciptakan dari otot polos. Jadi karena Allah tahu manusia ini suka membangkang. Bisa nggak, Sir, seandainya kita bayangkan semuanya otot polos seperti yang tadi. Kalau otot lurik, manusia dengan sifat pemalasnya, nggak akan mungkin. Udah sesak berak ini, Sir, ya kan? Oh, aduh,
malas nantilah, nggak nyaman tempatnya. Besok lah. Lama-lama mengapur tersumbat. Itulah saking sayangnya Allah sama kita daripada diri kita sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang patut disyukuri sebenarnya ya, Mr. Emeril ya. Gitu. Oke, jadi sesuai dengan kinerja dari otot-otot tadi semua ya. Iya, betul. Jadi kalau kita mampu memahami biologi, semuanya saling keterkaitan, dan insya Allah kita akan lebih memahami diri kita ini bagaimana ya Sir ya. Terus kalau ada apa-apa bagaimana, dan nanti bisa kita tangani bagaimana. Ada jalan untuk itu ya. Ada gitu jalan, ya? insya Allah ada jalan. Oke, Mr. Amiril, yes, sejauh ini kira-kira dengan berbagai macam ilmu dan disiplin yang dimiliki gitu ya, Mr. Amiril, masih merasa kekurangan asupan ilmu pengetahuan nggak kira-kira, Mr. Amiril? Kalau boleh dibilang ada istilah di atas haus. Di atas haus ya, sangat-sangat berarti ya. Iya, gitu dok. Apa ya istilah di atas haus itu ya, Mr. Amiril ya? Ya itu tadi kayaknya sangat haus sekali, amat banget. Amat banget ya. Dia masih sangat haus sekali akan ilmu. Oke, ya. Luar biasa ya. Jadi ya. Karena memang seperti kata guru agama kita, sekolah itu yang formal ada, yang non formal itu seumur hidup gitu Sir. Jadi masih sangat-sangat haus. Dan kalau ada kesempatan seperti yang saya bilang tadi Sir, dalam hal kedepannya saya berniat untuk membuka usaha di bidang pendidikan dan selain di bidang medis, dan tentu saja harus dibarengi dengan sekolah formal dan informal, ngambil S2 atau seterusnya dan spesialis. Ya, saya akan doakan yang terbaik untuk Mr. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di mana ada kesempatan, di situ ada kesempitan, bukan ya? Jalan ya, tentunya Mr. Amiril ya. Luar biasa seperti. Oh, ya baik, ya. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya, langsung ya, sepertinya ya. Iya, alhamdulillah. Mr. Amiril tanpa kita sadari ya. Wow, jadi luar biasa ini. Baik, ada pertanyaan langsung ya. Oke, kita sudah buka sesi pertanyaan nih. Ada pertanyaan langsung dari Pak Irfan ya. Halo, silakan Pak Irfan, langsung tampilkan videonya ya. Halo Pak Irfan, assalamualaikum. Halo Pak Irfan, assalamualaikum Pak Irfan. Pak Irfan. Sama Bang sini. Oke, ya mungkin Pak Irfan masih ya ada kegiatan lagi ya. Ya mungkin beliau masih mempersiapkan sisirannya. Oke, baik. Oke, nah ini ada Coach Ari ya yang kedua. Ini pertanyaan dari Coach Muhammad Aryansyah. Assalamualaikum Coach. Coach Ari ini orangnya keren ini. Iya, luar biasa, aktif di berbagai bidang kehidupan ya. Betul. Oke, baik. Di sini izin bertanya, moderator dan pembicaranya keren banget. Oke, thank you. Tapi ya itu tadi pembicaranya yang sangat keren ini Coach ya. Moderatornya juga. Oke, ini Pak Dokter. Bagaimana cara Pak Dokter mensinkronisasikan dunia kedokteran menjadi dunia pendidikan yang berbeda lingkungannya? Oke, luar biasa. Luar biasa pertanyaannya ya, Sir. Adaptasi dua alam. Adaptasi dua alam. Alam nyata dan alam gaib. Alam nyata saya entah di dunia kedokteran, alam gaibnya entah di mana ya? Pendidikan mungkin ya, Mr. Amiril ya. Saya langsung jawab atau gimana, Sir? Silakan langsung, boleh ditanggapin, Mr. Terima kasih kepada Coach Ari yang tampan, paripurna, yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat fundamental tadi. Bagi kehidupan umat manusia. Bagi kehidupan umat manusia dan makhluk halus seluruhnya. Nah, jadi memang dunia kedokteran itu sangat jauh berbeda dengan dunia pendidikan di sekolah maupun informal ya saya. Kalau dia di dunia kedokteran ini kita lebih banyak berkutat dengan ilmu-ilmu kedokteran. Tentang fisiologis mungkin. Fisiologis tubuh manusia, anatomi dan segala macamnya, bagaimana menangani suatu penyakit, mencegah dan juga mungkin merehabilitasinya. Jadi sebenarnya keterkaitannya ada saya. Kalau di dunia kedokteran itu selama ini yang saya dapatkan dari dunia pendidikan, di dunia pendidikan itu kan kita selain harus menguasai ilmu yang akan kita ajarkan, kita harus paham betul dengan lingkungan mungkin ya. Lingkungan dan anak-anak segala macamnya. Jadi akan sangat berbeda rupanya, Sir. Bagaimana ketika kita menghadapi atau berjumpa dengan anak SMA, anak SMP, SD, laki-laki dan perempuan. Berbeda jenis ya. Di sinilah, di poin inilah keterkaitannya.
kami juga sebagai dokter itu tidak bisa memilih-milih pasien sesuai dengan sumpah dokter bahwa tidak ada ras, tidak ada segala macamnya, semua sama. Apapun yang datang, bagaimanapun kondisinya harus tetap totalitas. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua ya. Benar. Jadi hikmahnya kita harus tahu juga bagaimana menghadapi pasien yang kritis, yang acu tak acu, yang perempuan, yang laki-laki, yang saya jumpa di lapangan ternyata laki-laki itu lebih penakut dan lebih susah kalau berobat daripada pasien wanita. Wow, ini satu fakta yang menarik. Betul. Ya, Mr. Amir, mungkin ya. Karena laki-laki tak bisa menahan sakit ya. Kalau perempuan suka memendam, dia ditahankannya aja gitu. Apa ya, suka memendam perasaan. Iya, gitu memang betul gitu. Jadi akan berbeda juga ketika kita jumpa dengan pasien orang tua yang lebih manja jauh, anak-anak lebih rewel gitu. Jadi memang sangat berbeda seperti yang disampaikan dalam pertanyaan Coach Ari, bahwa bagaimana cara mensinkronisasikannya ketika ada titik temu seperti itu, saya maksimalkan bagaimana nanti ketika saya terjun di dunia pendidikan, ilmu bagaimana menghadapi secara langsung anak-anak ini, saya terapkan ketika saya di klinik. Dengan menghadapi pasien. Menghadapi pasien, betul Sir ya. Dan ketika misalnya ke ilmu-ilmu saya yang di klinik atau di rumah sakit, saya bawa ke kelas, saya bagi betapa misalnya kita itu bahagia bisa membantu orang, Allah, kemudian ada kebahagiaan yang berbeda dan tersendiri ketika orang itu merasa puas dengan layanan kita begitu dalam hal di kedokteran gigi. Nah, bagaimana nanti enaknya punya ilmu? Kadang-kadang saya tuliskan contoh resep di kelas dengan tulisan yang seperti tulisan dokter lah ya. Apa ya namanya? Oke. Kayak mau singkat ya, dokter gigi style ya. Ya gitu ya. Saya tuliskan, terus saya tanya sama anak-anak, siapa yang bisa baca? Ada yang berusaha, ada yang saya itu larangan bebas dan segala macam, tak ada yang betul. Nah, jadi kalau kalian demam, saya bilang sama anak-anak saya, itu kalau beli obat yang di warung yang harganya gope atau 1.000, apa namanya? Nanti mereka dagang lagi di sana ya. Ini kata anak-anak. Oh, iya ada yang mempan, ada yang nggak mempan gitu kan. Begitu nggak mempan, kalian kemana perginya? Ke dukun atau ke dokter? Saya tanya kan. Banyak kan ke dukun ya. Ada yang bilang ke dokter juga, Sir. Jadi nanti kalau sampai di dokter gimana? Iya, nanti kan kalau sampai di dokter kan Pak katanya. Kami masuk disambut sama perawatnya, disuruh duduk diperiksa, kadang disuruh tidur di tempat tidur pasien katanya. Suntik ya? Iya, saya bilang, oh iya betul itu. Kan cuma demam diperiksa sini-sini ya kan. Demam kok diperiksa sini-sini, apanya dokter ini ya kan? Kan demamnya di sini panasnya gitu, kok diperiksa sini. Beda ya suhu panasnya ya. Habis habis diperiksa nanti ditulis resep. Saya tuliskan di papan tulis. Habis itu saya tanya sama siswanya, gini dia Sir, ini resep kalau nggak bisa kalian baca, tapi seberapa jelek pun tulisannya, dibawa ke apotek, tetap berlaku. Dikasih nggak obatnya, saya bilang. Iya. Dikasih loh Pak katanya. Jadi siapa yang pintar? Ya, dokternya atau apotekernya, saya bilang. Ada yang bilang dokternya lah Sir, ada yang bilang apotekernya. Dua-duanya pintar. Yang jelas siswanya tolol. Nggak bisa baca resep. Tapi mereka ketawa, nggak tersinggung gitu Sir ya. Karena maksud tolol di situ bukan untuk menghina, hanya untuk bercanda begitu. Jadi begitu saya ceritakan seperti itu, jadi apa Pak maksud resep ini? Apa Pak maksud resep ini? Saya jelaskan, ini artinya ini. Yang mana yang kalian beli 1.000 di warung, yang resep inilah yang kalian bayari 100.000, 200.000 di dokter. Yeah. Tapi pertanyaannya, apakah dokternya membodoh-bodohi? Ya tentu saja tidak, Sir. Tentu tidak. Tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena memang obat demamnya memang paracetamol, acetaminophen nama latinnya gitu ya, Sir ya. Jadi begitu misalnya kita sampaikan, oh jadi kok kami bayar 100.000, 200.000 Pak katanya. Ya iya, yang kalian bayar itu jasanya, ilmunya. Sama kalau misalnya mau lebaran, beli celana kepanjangan kemana dipotongkan? Ke tukang jahit. Gimana nak? Berapa biaya potongnya? 30.000. Oh mahal kali Pak. Coba kau yang motong, bisa nggak? Gitu. Jasanya ya. Jasanya. Itulah enaknya punya ilmu. Saya sinkronkan tuh, saya cocokkan dua dunia yang berbeda ini, di mana titik temunya saya maksimalkan. Terutama dalam hal ilmu psikologinya. Oke, baik. Jadi tergantung pada kliennya juga ya, Mr. Amir ya. Itu mungkin membantu untuk Coach Ari. Oke, itu tadi Coach Ari ya sudah terjawab ya luar biasa oleh
Pak Dokter ya, bukan Pak Dokter ya, Pak Guru juga ya. Boleh yang mana aja, mana aja ya. Karena kita masih di Askia, Pak Guru boleh. Pak Guru ya. Baik, kemudian ada Pak Jusandri di sini ya. Oke, jadi Pak Jusandri. Assalamualaikum Pak Jusandri. Assalamualaikum ya. Pak Jusandri. Moderator sama pematerinya luar biasa, alhamdulillah. Tapi ya karena kita kehadiran pemateri yang luar biasa ini ya, saya pikir ya hari ini. Oke, jadi di sini jika seorang dokter bisa mengajar, apakah seorang guru bisa jadi dokter dan buka praktek? Wah. Dendam kayaknya ini Pak. Oke. Jadi pertanyaannya gimana Mr. Amir? Ya, so unik I guess. Sepertinya begini. Saya kan bisa jadi guru karena memang terbuka jalannya. Ada jalan ya. Terbuka jalannya. Benar. Cuman untuk masuk kedokteran itu ada syarat pendidikan dan syarat ujian yang harus ditempuh ya Sir ya. Kita harus kuliah dulu di kedokteran, kita harus koas, kita harus ujian kompetensi, dapat surat kompetensi, surat tanda registrasi dan boleh buka izin praktek. Berarti harus ada berproses ya. Birokrasi dan prosedurnya. Ya, jadi ketika kita guru pengen menjadi dokter, boleh-boleh saja, tapi sepertinya masih belum terbuka jalannya ke sana. Saya pribadi kan karena keterpaksaan yang membawa kenikmatan tadi ya, Sir ya. Iya, itu jadi makanya awalnya jadi tentor karena nggak ada syaratnya harus guru. Jadi nyaman ya terakhir kan? Seperti yang kita bilang di awal tadi ya, Mr. Amir. Ketika nyaman-aman itu bahaya. Itu harus segera kita tangani secara medis ya. Oh bukan ya? Harus kita tangani secara medis. Kita nggak boleh berada di zona nyaman. Iya benar. Karena kita nggak berkembang nanti. Karena saya catat di sini hal-hal yang besar itu tidak datang dari zona nyaman ya. Betul. Tapi dari keterpaksaan dan kepedihan. Benar yang melanda ya. Yang melanda batin. Melanda batin jiwa dan perasaan. Oke. Itu ya tadi Pak Jusandri ya yang luar biasa. Oke. Oh tadi ada lagi ya yang ingin saya tanyakan juga. Oke. Sorry Pak Jusandri ya. Mungkin tadi udah seorang dokter seringkali memberikan sugesti kepada pasien agar si pasien tunduk dan turut terhadap anjuran yang dikatakan dokter. Betul. Apakah metode sugesti tersebut bisa juga diterapkan di dunia pendidikan agar siswa lebih tunduk dan turut kepada guru? Iya betul. Sugesti nih. Sebenarnya udah ada kita singgung tadi Udah. Kita dulu ambil ilmu psikologinya, cari kecocokannya di mana. Tadi, ambil benang merahnya. Betul, ambil benang merahnya, habis itu nanti buat dia jatuh cinta. Benar. Insya Allah berjalan dengan sendirinya karena dia akan berbeda untuk setiap anak. Insya Allah kalau kita metode pendekatannya menggunakan metode, kan ada anak yang harus dikasih modeling dulu, baru bisa dia nyontoh. Ada yang bisa kadang-kadang kita kasih penjelasan sudah paham ya. Ada yang harus dipaksa sedikit, ada yang harus dipunish, ya kan, dikasih reward. Dicambuk ya, Mr. Amir ya. Nah, jadi sebelum itu kan punish and reward itu terakhir lah, Sir ya. Tapi saya rasa sudah kita singgung seperti yang tadi itu, mudah-mudahan membantu lah itu, Sir. Oke, itu tadi Pak Jusandri ya. Oke, luar biasa ya jawaban dari moderator kita hari ini. Baik, kemudian ada dari Pak Reza ya. Oke, ini Pak Reza ya. Muhammad Reza Aulia. Assalamualaikum Abang Da Ameril. Waalaikumsalam Adinda yang luar biasa. Asia. Mana tahu bisa jadian. Jadi abang dan adik ketemu besar. Kakak adik ya, ketemu besar ya. Oke. Izin bertanya, apakah sempat meninggalkan dunia tentor sementara waktu untuk menyelesaikan kuliahnya? Mengingat untuk menyelesaikan kuliah di FKG butuh pikiran dan waktu lebih. Serta biaya lebih. Oke, mungkin tadi ini sudah juga diceritakan ya? Sudah, ya harus. Di awal-awal tadi sudah kita ceritakan, karena memang kita untuk kuliah di kedokteran gigi butuh biaya yang besar, jadi kita cari duitnya di dunia pendidikan. Ada alternatifnya. Begitu terkumpul sambil jalan. Ada kadangkala beberapa bulan, entah 1 atau 2 bulan, 3 bulan, tak bisa ditinggalkan dunia perkoasan, harus totalitas. Saya tinggalkan sementara dunia pertentoran. Nah, setelah itu masuk lagi dan adaptasi lagi. Jadi ada pasang surutnya ya, Mr. Amiril ya? Iya, Sir, karena itu tadi prioritas utamanya adalah jadi dogi. Perfect. Luar biasa ya. Baik, mungkin ada lagi ya yang ingin bertanya ini, Mr. Amiril. Oke. Assalamualaikum Pak Amiril ya.
Miril Mukminin. Pembicara yang luar biasa dengan pengalaman hidup. Mantap anak Padang Sidimpuan. Oke. Masuk Imatapsel dong Pak Amir ya. Saya juga dari Padang Sidimpuan. Maaf sinyal lagi nggak bersahabat jadi hilang-hilang timbul. Yang ingin saya tanyakan bagaimana bisa memotivasi siswa atau siswi di daerah supaya berpikiran seperti Pak Dokter ini gitu loh. Iya. Oke, alhamdulillah pertanyaannya mantap. Mantul ya. Halo Ibu Devi Novia, apa kabar Padang Sidimpuan Kota Beca? Kota Beca. Katanya Kota Salak yang banyak beca. Becak gitu ya sebenarnya ya. Iya. Betul, itu untuk masuk Imatapsel ya diajak. Wah, merasa terkesan sekali saya. Karena saya memang dulu salah satu pengurus Imatapsel, namun beliau mungkin belum pernah jumpa. Alhamdulillah, cuma sekarang tidak. Dulu kan masih aktif waktu kuliah, sekarang udah enggak lagi. Aktif sebagai aktivis ya. Nanti kalau bisa tukar pikiran, ada waktu boleh gitu. Pertanyaannya tadi itu ya, bagaimana memotivasi siswa ya? Di daerah. Memang baik di daerah maupun di Medan sama saja. Untuk memotivasi siswa itu banyak metodenya ya. Bisa kita misalnya modeling. Modeling itu menceritakan pengalaman hidup kita pribadi atau orang lain. Jadi teacher menjadi role model di situ ya. Role model. Kita guru ini memang seperti yang disampaikan Bu Mardiana di awal tadi sebelumnya adalah artis. Kalau udah artis, wah semua harus serba perfect gitu ya. Bisa dan segala macam. Jadi siswa itu siswa ini sebenarnya dia awal-awalnya mereka melakukan aktivitas belajar itu karena terpaksa. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Siswa itu sekolah dia tidak tahu kenapa dia sekolah. Mungkin karena mereka berpikir ke sekolah itu kewajiban yang harus dilakukan, yang kalau tidak dilakukan entah dimarahi orang tua lah, entah ketertinggalan dengan teman-teman atau nggak keren gitu ya. Orang lah nggak keren lah. Jadi yang pertama memang harus kita sadarkan mereka betapa mereka harus tahu kenapa mereka sekolah. Kenapa mereka harus menuntut ilmu? Jadi kita sadarkan apakah dengan memberikan video-video atau pengalaman pribadi atau cerita atau bagaimana, boleh, banyak metodenya Sir ya. Yang penting yang terbaik ya gitu ya. Betul, yang penting yang terbaik kita kasih tahu. Bahkan kalau perlu kita ubah pola pikirnya, mindsetnya. Kita tanya, siapa di sini yang mau menjadi orang kaya? Pasti tunjuk tangan semua. Gak ada yang mau jadi miskin ya? Gak ada yang mau jadi miskin, pasti tunjuk tangan semua. Saya. Terus kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi apa? Rata-rata mau jadi PNS. Gak ada yang mau jadi dokter ya? Ini suatu kontradiktif nih ya, Sir ya. Kontradiktif sekali. Orang mau kaya, tapi cita-cita PNS. Sementara nggak usah di Indonesia, di Sumatera Utara saja 10 orang terkaya itu tidak ada yang berprofesi PNS. Bahkan kalau misalnya di ATM-nya atau di laporan harta kekayaannya 500 juta sampai 1 miliar itu mencurigakan, akan langsung diaudit sama BPK dan sama KPK langsung kan ini suatu kontradiksi ya Sir ya. Maka agak aneh di daerah, apalagi di daerah saya itu, bahkan saya bukan bermaksud apa-apa, orang tua menganggap profesi PNS itu sebagai suatu indikator tolak ukur keberhasilan anak begitu. Kalau misalnya sudah PNS yang datang melamar, wah, pasti diterima dengan senang hati dong ya. Insya Allah walaupun tidak 100%, namun budayanya begitu yang terjadi. Nah, jadi saya sampaikan kepada siswa bahwa kalau mau kaya jangan jadi PNS. Iya. Karena nggak bisa, berapalah gajinya begitu ya, tunjangannya. Mentalnya mungkin yang kita ubah tadi, blok mentalnya itu kita bongkar bahwa kalau mau kaya jadi pengusaha dan segala macam. Jadi kita sadarkan mereka, kita sampaikan bahwa pikiran mereka yang selama ini terbelenggu, kayak katak di dalam gelas. Kalau tempurung sakit sekali ya kan. Kita bongkar, kita kasih tahu kenapa mereka harus sekolah, kenapa mereka itu harus ikut dunia teknologi, harus ditunjang segala macamnya. Game itu kenapa begitu melenakan? Kita kasih tahu semua. Gitu ya. Betul. Nah, jadi di daerah paling seperti itu. Bisalah kita buat program-program. Kalau misalnya
kita sebagai guru tidak, atau misalnya sekolah tidak bisa menghadirkan motivator, kita sebagai guru bisa sering-sering mendengarkan, mengikuti seminar-seminar motivasi, atau tukar-tukar pikiran dengan tentor-tentor yang sudah lama berkecimpung. Sehingga bisa jadi role model nanti untuk siswa-siswi itu ya. Bisa membantu. Benar-benar. Ya, itu kira-kira. Oke, itu tadi jawaban dari Mr. Amiril ya, untuk Ibu Novi tadi ya, from Sidimpuan ya, Kota Becak. Sidimpuan Kota Becak. Ya, Sidimpuan, bukan Dolok Hole ya, Mr. Amiril. Itu saya pada Dolok Hole, Sipirok ya. Sipirok, ya. Oke, baik. Yang berikutnya ini dari Ibu Uraini. Oke. Wah, ibunda kita ini. Ya, Bunda ya, Bunda Uraini. Oke, Masya Allah. Oke. Baru kali ini saya dengar ada Pak Dokter masih menyempatkan diri menjadi seorang guru. Masya Allah. Barakallah ya. Oke. Kemudian saya sangat tertarik dengan kata-kata bila sudah jatuh cinta maka hati itu datang dengan sendirinya untuk selalu ingin dekat. Ya butuh ya. Oke. Jadi kalau sudah cinta pasti butuh ya, Mr. Amiril ya. Ya pasti. Oke. Buat orang jatuh cinta itu susah-susah gampang. Iya. Setelah ia tepat di hatinya. Iya. Tentulah dia tepat di hatinya ya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Insya Allah ada jalan. Ya. Oke. Kemudian thanks Pak, teori ini makin memperkuat pengalaman dalam mengajar. Tinggal lagi berusaha memahamkan anak-anak yang muyulnya itu ya mungkin bahasa Arab. Hingga masuk kelas bahasa Arab, tapi kehadiran belum maksimal. Karena mungkin tidak memiliki dasar apapun dibandingkan teman-temannya. Hingga sering tidak nyambung. Mohon penjelasannya juga atas masalah ini, Pak. Betul sekali. Saya untuk dalam konteks pertanyaan ini, anggaplah misalnya siswanya dia dari SMK, Kamat, mau bimbel, kan masuk PTN harus belajar biologi. Ya. Di SMK tak belajar biologi. Nah, ini ada kontroversi ya, Mr. Amiril. Kontroversi hati terjadi seperti ini. Mungkin dia dulu waktu SMP tidak pesantren. Masuk di pesantren atau masuk di SMA yang ada pelajaran bahasa Arabnya seperti di sekolah kita yang tercinta ini, dia harus mau tak mau belajar bahasa Arab gitu ya. Memang ini adalah suatu tantangan tersendiri bagi kita semua menurut saya, tanpa bermaksud menggurui, hanya menyampaikan pendapat saja ya Sir ya. Ya itu tadi, kita sebagaimana bisanya saya sarankan jangan terlalu mengikutkan kurikulum atau terlalu mengejar materi atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sampaikan ke siswa itu biologi atau bahasa Arab itu mudahnya bagaimana? Yang manfaatnya gitu bagaimana? Ya, Mr. Amiril ya. Iya, Sir. Saya kadang saya ambil contohnya di biologi ya. Untuk membuka pola pikirnya, saya kasih pertanyaan anak SD lagi. Mamalia itu artinya apa? Itu kan pelajaran yang gampang sekali. Saya rasa Rizky pun bisa jawab ya. Tapi anak-anak masih ada yang keliru bisa gitu salah ya. Atau keliru. Masa mamalia dibilang artinya hewan yang menyusui? Berarti kalau mamalia itu hewan yang menyusui, saya, Sir Rizky, bapaknya di rumah, bukan mamalia. Karena kita tidak menyusui. Ya, benar. Itu kurikulum jadul, kurikulum lama. Jadi kita harus update ilmu juga. Kan bisa kita sampaikan bahwa mamalia itu adalah hewan yang memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Pada laki-laki ada nggak? Jantan ada, tapi tidak tumbuh dan tidak berkembang. Jadi itu satu contoh. Contoh yang berikutnya, saya tunjukkan pulpen atau spidol. Menurut kalian Ananda, ini makhluk hidup atau benda mati? Ya tentu saja Pak itu benda mati katanya kan. Kalau ayam saya bilang, makhluk hidup lah Pak. Kalau kipas angin, benda mati. Tapi bergerak. Bisa hidup, bergerak saya bilang ya Sir ya. Iya, tapi Pak ada energi di situ. Artinya kan siswanya juga sudah mulai kita ajak berpikir sistematis. Gitu. Berpikir dan berpikir kritis begitu ya. Oke, kalau mobil atau kereta bagaimana? Benda mati tapi bergerak dan bersuara, saya bilang. Tapi kan ada perubahan energi katanya. Jadi bagaimana? Ya, gitulah Pak, pokoknya benda mati. Terus kalau virus, COVID-19 saya bilang. Ya, makhluk hidup. Pantaslah COVID-19 makin banyak di Indonesia, saya bilang. Terus bertambah ya? Iya, jangankan siswanya ya, Sir ya. Bahkan saya agak miris melihat iklan di televisi tanpa bermaksud apa-apa kepada pihak televisi. Ya, boleh Mr. Amiril, silakan. Itu ada Sir. Dia mungkin untuk kepentingan dagang ya Sir ya. Ada obat yang dijual
dan penyampaian kalimatnya bisa membunuh virus. Padahal virus itu bencong, ya, bencong dia bisa mati, bisa hidup. Dia akan hidup kalau sudah menginfeksi makhluk hidup, tapi kalau di luar tubuh makhluk hidup dia akan mati, tidak aktif atau mati atau berbentuk kristal begitu. Jadi hal-hal seperti ini kita buka pikirannya. Tapi bukan itu pertanyaan utamanya saya bilang. Pertanyaan utamanya adalah, kamu selama ini belajar biologi atau kamu di SMA, di SMK tidak belajar biologi, tapi kan pernah SD saya bilang. Ada ya. Kamu belajar bahasa Arab tak pernah, tapi kan pernah belajar ngaji waktu sekolah SD, madrasah. Boleh dibilang seperti itu juga ya kan. Nah, jadi singkat ceritanya, sebutkan 10 ciri makhluk hidup. Itu pertanyaan anak SD-nya saya. Tapi tidak lebih dari 2 detik. Dia langsung memaparkan ya sifatnya ya, Mr. Amiril ya. Iya, bayangkan Sir, 10 makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup tidak lebih dari 2 detik. Terserah anak-anak mau bagaimanapun caranya. Wah. Mau pakai cara cepat di bimbel A, B, C, D, E. Jadi mereka, wow, kok bisa. Boleh nak, nanti setelah Bapak sampaikan ini, tolong jangan bodoh-bodohi guru kalian ya. Jangan bodoh-bodohi teman-teman kalian. Jadi dia, belajar begini. Feeling apa gitu ya, comfort gitu ya. Comfort, nyaman dia. Nyaman, jadi dalam bahasa Arab mungkin Bu Uraini lebih tahu ilmunya dan bisa, ya setidaknya pola pikir kita bisa lah mungkin itu sebagai bahan pertimbangan. Menyatu chemistry-nya. Menyatu chemistry-nya. Kita sampaikan belajar bahasa Arab itu, misalnya bahasa Arab ini bahasa yang mau tidak mau harus kita pandai, karena begitu meninggal harus pandai bahasa Arab di dalam kubur. Kan entah apalah begitu. Kesamaan mungkin ya, Mr. Amiril, seperti bahasa Inggris mungkin ya. Di bahasa Arab itu sedikit ada fiil atau tenses-tensesnya. Fiil madi, fiil mudhari, yang seperti itu ya. Iya, gitu mungkin membantu. Ya, oke. Baik, mungkin kita akan langsung lagi ya. Terima kasih tadi untuk Ibunda ya, Uraini ya. Oke, sudah terjawab tadi oleh ya Mr. Amiril. Kemudian ada lagi Pak Muhammad Jusandri, terima kasih jawabannya. Moliate. Sama-sama Pak. Moliate Goda. Horas. Menjua-jua. Oke. Salam 4 Sendege ya. Oke. Terima kasih, jazakallah Pak Dokter. Mindset itulah yang harus kita hilangkan perlahan-lahan. Mantap. Anak Padang Sidimpuan, mudah-mudahan banyak anak PSP ya. Amin. PlayStation Pro ya. Oke, yang akan berpikiran seperti Pak Dokter. Amin. Biasa. Oke. Ya, jadi saya pikir itu ya diskusi yang sangat menarik untuk topik hari ini ya. Alhamdulillah, semoga apapun ada manfaatnya. Ya, semoga bermanfaat. Jadi intinya di sini apapun profesi Anda ya, apapun latar belakang perkuliahan kita, tidak harus melulu kita harus menuju jurusan itu ya di profesi. Boleh satu kalimat ya, silakan. Sekedar berbagi saran gitu. Apapun latar belakang pendidikan kita, apapun kerjaan kita, apapun jurusan kita, usahakan kita totalitas yang berentrepreneurshiip. Baik. Berwirausaha. Mantap. Dokter yang berwirausaha, guru yang berwirausaha, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalau mau sukses secara materi harus berwirausaha. 99 pintu rezeki ya, Mr. Amiril ya, dari berdagang tentunya ya. Betul, itu saran saya. Insyaallah ya, semoga kita jangan buru-buru tok, dokter tok. Ya, dokter kapan lagi dia punya rumah sakit? Kapan lagi dia punya sekolah? Apakah dilarang? Boleh kan, Sir kan? Why not? Why not? Ya, sesuai dengan topik kita. Why not? Ya, benar, Mr. Amir. Tapi kalau guru jadi dokter, semoga suatu saat bisa gitu. Ya, dengan menempuh segala proses dan kewajibannya tadi ya. Betul. Baik, mungkin di sini kita sudah masuk ke akhir acara webinar kita ya. Luar biasa ya, tidak terasa ya Mr. Amiril. Terima kasih sudah datang ya. Alhamdulillah, gemetaran saya. Alhamdulillah ya, bergetar ya. Rasa jiwa ya. Oke, jadi luar biasa ya untuk Mr. Amiril di diskusi kita hari ini di webinar ya tentang dokter mengajar, why not? Ya, oke. Baik, kita sudah masuk ke akhir acara kita. Ya, di akhir acara ini saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta acara webinar ya yang sudah aktif tadi dari awal hingga akhir ini ya. Yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu ya, dari Sabang sampai Merauke mungkin. Bukan cuma Sabang sampai Merauke, saya. Seluruh alam semesta. Alam semesta universal. 5 benua. Iya, 5 benua, 5 samudra ya. Oke. Saya pikir cukup untuk hari ini ya. Kemudian juga nanti tidak lupa saya ingin mengingatkan kembali
bahwasannya untuk Sabtu depan itu kita akan kembali ke acara webinar puncak kita ya, di webinar terakhir ya dari seluruh kegiatan webinar di SMA Islam Plus Askia Medan. Insya Allah kita akan masuk ke sesi itu ya, Mr. Amiril. So terus pantau terus ya, pantengin don't go anywhere ya. Kemudian kita juga masih akan melakukan door prize atau mengambil 3 orang yang beruntung ya, yang terus rutin bertanya dalam setiap kegiatan webinar ini. Dan juga di sini saya ingin ya meminta kepada seluruh peserta untuk ya mensubscribe dan men-like semua kegiatan kita yang ada di Ayo anak Sidimpuan subscribe. Ayo dong PSP ya. Oke. Banyak itu. Iya. Padang Sidimpuan City. Padang Sidimpuan City. Tadi PSP ya. Kalau saya PlayStation Pro ya. Gitu. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pendukung acara kita ini. Kirul Kalam, saya ucapkan alhamdulillah untuk kegiatan kita. Subhanallah. Ya, oke. Insya Allah kita bertemu lagi di acara yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.